never slow up, no I don't take shit, I got no love. Indonesia menyisakan laga melawan Timor Leste, begitupun dengan Malaysia. Di atas kertas, Indonesia bisa mengalahkan Timor Leste. Malaysia juga dijagokan bisa menang melawan Timor Leste. Andai bisa mencuri status runner-up terbaik, Indonesia akan bertemu lawan dari juara grup A. Sejauh ini di sana ada Thailand dan Kamboja yang sama-sama punya 3 poin dari 1 kali pertandingan. Di sisi lain, Kadek Arel mendadak menjadi sorotan seusai melakukan blunder yang mengakibatkan gawang timnas Indonesia kebobolan. Seperti diketahui, duel timnas Indonesia versus Malaysia pada laga perdana fase grup B Piala AFF U23 2023 berakhir dengan skor 1-2. Adapun timnas Indonesia sejatinya mampu unggul lebih dulu melalui gol Ramadan Sananta pada menit ke-28. Sialnya, Malaysia berhasil bangkit dan mencetak 2 gol melalui sepakan Fergus Tierney pada menit ke-54 dan 62. Atas kekalahan melawan Malaysia itu membuatkan timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 kian menipis. Kini, seusai timnas Indonesia digilas Malaysia, beberapa penampilan pemain Garuda pun mendapat sorotan. Pasalnya, Kadek Arel melakukan blunder yang mengakibatkan timnas Indonesia kebobolan. Berkat penampilannya yang dinilai kurang memuaskan tersebut, nama Kadek Arel langsung menjadi trending topik di Twitter pada Jumat, 18 Agustus 2023. Selain banyak hujatan yang ditulis netizen, ada juga warganet yang membela performa Kadek Arel. Timnas Indonesia tumbang di matchday pertama grup B Piala AFF U23 2023. Hal itu membuat tim besutan Shin Tae-yong harus mengincar lolos sebagai runner-up terbaik. Laga Indonesia versus Malaysia digelar di Rayong Praven Stadium, Jumat, 18 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia sempat memimpin 1-0 di babak pertama lewat Ramadan Sananta. Malaysia mampu comeback di babak kedua. Tim besutan Elangwan Elafarasan itu menang 2-1 melalui brace Fergus Tierney. Hasil ini membuat Indonesia sulit melaju sebagai juara grup B. Hal tersebut dikarenakan di sana cuma ada 3 tim, sama seperti grup C. Malaysia saat ini memimpin grup B dengan 3 poin. Indonesia masih 0 poin dan Timor Leste sama sekali belum bertanding. Asa timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di laga perdana grup B versus Malaysia sempat mengemuka saat Ramadan Sananta mencetak gol ke gawang Malaysia di menit ke-28. Perubahan strategi langsung dilakukan pelatih Malaysia Elangwan Elafarasan di babak kedua setelah tertinggal 0-1 atas timnas Indonesia. 3 pemain langsung dimasukkan saat dimulainya babak kedua. 1 dari 3 pemain anyar itu adalah Fergus Tierney. Dia merupakan pemain keturunan Skotlandia. Fergus Tierney membela Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Masuknya Fergus Tierney hasilnya pun efektif. Petaka bagi timnas Indonesia terjadi di menit ke-54. Berawal dari pelanggaran Kadek Arel terhadap Fergus Tierney, wasit asal Jepang menunjuk titik putih penalti. Fergus Tierney yang menjadi eksekutor, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mengecoh kiper Hernando Ari Sutaryadi. Skor imbang 1-1. Malaysia comeback setelah Fergus Tierney mencetak gol kedua di menit ke-62. Skor 1-2 untuk keunggulan Malaysia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memasukkan beberapa pemain baru di pertengahan babak kedua. Ferrari digantikan Alveandra Dewangga. Jim Kelly Schroyer masuk. Namun, para pemain timnas Indonesia tak bisa mencetak gol. Hasil Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2023 dimenangkan Malaysia dengan skor 1-2. Di pertandingan berikutnya, Indonesia maupun Malaysia akan berjumpa Timor Leste. Namun, posisi timnas Indonesia kritis. Nantinya hanya juara grup saja yang lolos semifinal. Sedangkan 1 tiket lainnya akan menjadi milik 1 tim runner-up terbaik. Pemain bule keturunan Skotlandia, Fergus Tierney, membawa duka bagi timnas Indonesia di hasil Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2023, Jumat, 18 Agustus 2023.
Masuknya Fergus Tierney di babak kedua di pertandingan Indonesia versus Malaysia berbuah manis bagi Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, di hasil Piala AFF U23 2023. Nasib skuad Garuda pun di ujung tanduk di Piala AFF U23 2023. Media Vietnam, Soha sudah keluarkan prediksi siapa kandidat kuat juara untuk Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Indonesia bakal bersua dengan Malaysia pada laga pembuka Piala AFF U23 di Rayong Provincial Stadium, Jumat, 18 Agustus 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Media asal Vietnam, Soha langsung melihat kekuatan Timnas U23 Indonesia. Media tersebut menyoroti kekuatan Timnas U23 Indonesia yang jauh berkurang karena tidak diperkuat sejumlah pemain jebolan SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Timnas U23 Indonesia sukses menjadi juara. Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan tuan rumah Thailand dan Vietnam yang menurunkan skuad jauh berbeda di Piala AFF U23 2023. Kedua negara tersebut mengandalkan darah muda pada ajang ini. Tentu, hal ini disebabkan karena negara-negara ASEAN saat ini sudah menggelar liga domestik, sehingga sulit untuk memanggil pemain terbaik pada ajang Piala AFF U23 2023. Meski sama-sama mengalami masalah pada turnamen ini, ketiga negara tersebut tetap diperhitungkan. Ketiganya disebut tetap jadi penantang terkuat untuk merebut gelar juara Piala AFF U23 2023. Tim besutan Shin Tae-yong itu masih lebih unggul ketimbang lawannya, tulis laporan Soha, VN. Bersama dengan Vietnam U23 dan tuan rumah Thailand, Indonesia juga dianggap sebagai kandidat juara, lanjut laporan di Soha, VN. Shin Tae-yong memang membawa bekal dari skuad juara SEA Games 2023 sebagai tulang punggung, tetapi juga membawa sejumlah darah muda. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyertakan beberapa nama pemain Timnas U20 Indonesia yang sebelumnya menjadi proyek untuk Piala Dunia U20 2023 di bawah asuhannya. Sebut saja Dava Fasha, Frankie Misa, Arhan Fikri, Ferrari, hingga Robbie Darwish. Namun, sayang turnamen tersebut harus batal dilaksanakan di Indonesia. Menurut laporan dari media tersebut, para pemain muda tersebut memiliki banyak nilai tambah untuk Timnas U23 Indonesia. Mereka juga diprediksi bisa menjadi andalan di turnamen-turnamen Timnas U23 Indonesia berikutnya. Setelah turnamen Piala AFF U23 2023, Timnas U23 Indonesia bakal bersiap untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Meski turnamen itu tidak jadi diadakan di Indonesia, namun negara ini masih memiliki kumpulan pemain muda yang berkualitas dan menjadi modal bagi mereka untuk menjuarai SEA Games sekaligus turnamen-turnamen selanjutnya seperti kualifikasi Piala Asia U23, AFC Cup U23 2024, sambungnya. Faktor Shin Tae-yong juga memperkuat prediksi media tersebut bahwa Timnas U23 Indonesia bakal jadi kandidat terkuat juara Piala AFF U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditugaskan oleh PSSI untuk mencapai putaran final Olimpiade 2024 bersama Timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia U23 sedang berupaya memanggil Marcelino Ferdinand untuk masuk skuad. Kami sedang berkomunikasi dengan klub Marcelino dari KMS Kadeinze. Kalau dapat izin, dia bisa langsung gabung, tutur manajer Timnas Indonesia Kombes Pol Sumarji. Kami juga sudah berdiskusi dengan agennya Marcelino. Sepertinya akan mendapat izin, katanya lagi. Sumarji menjelaskan, jika Marcelino bergabung maka skuad Timnas Indonesia U23 akan berjumlah 22 pemain. Satu kuota lagi tak akan diisi. Sudah cukup 22 pemain saja bagi pelatih Shin Tae-yong, ucap Sumarji.